Makanya para ulama kita seperti Imam Al-Haramain Abdul Malik Al-Juwaini, gurunya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan man kafara bil lisan. Juga para ulama lainnya seperti Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari mengatakan man kafara bil lisan, siapa orang mengucapkan kata-kata kufur dengan lidahnya, kufur yang sharih, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walaupun hatinya merasa tenang dengan keimanan. Yang dimaksud apa yang diucapkannya tidak keluar dari hatinya. Man kafara bil lisan wa qalbuhu mutmainnun bil iman fahuwa kafirun 'indallahi wa laysa bimumin. Maka ia itu seorang yang kafir kepada Allah, bukan seorang mukmin. Orang mencaci maki Allah, mengatakan Allah zalim misalkan, nauzubillah, ini orang dihukumi kafir, keluar dari Islam dengan kalimat tersebut, jatuhnya dalam kufur qauli, keluar dari Islam. Wajib bersegera kembali kepada Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan dengan mengucapkan astagfirullah ratusan bahkan ribuan kali sekalipun tidak bermanfaat baginya. Wajib dia kembali mengucapkan apa? Dua kalimat syahadat biniyatid dukhul fil Islam, dengan niat kembali masuk Islam. Pendekatan, ini pendekatan. Kalau ada orang mencaci maki kita tanpa sebab, kita berhak marah, punya hak untuk marah. Kira-kira ketika kita mau marah, apa kitanya dahulu? Kita tanya dulu kepada orang tersebut, kamu mencaci maki saya dengan mulutmu, apakah itu keluar dari hatimu atau di mulut saja? Kita nanya begitu tidak? Tidak. Masa kita nanya dulu begitu mau marah? Kalau kita nanya dulu kepada dia, kamu caci maki saya tanpa hak, saya mau marah nih, itu cacianmu itu dari mulutmu saja atau keluar dari hatimu? Enggak ada orang mau marah seperti itu, enggak ada urusan dengan hatinya, tidak ada urusan dengan hatinya. Yang jelas mulutnya mengeluarkan cacian, penghinaan kepada kita misalkan tanpa hak, maka kita berhak untuk marah kepadanya tanpa harus bertanya kepadanya, apakah cacianmu keluar dari hatimu atau di mulut saja. Apalagi terhadap Allah, orang mencaci maki Allah dihukumi kafir, keluar dari Islam. Tidak ada urusan kalimat yang keluar dari mulutnya tersebut berasal dari hatinya atau tidak. Nah, kemarin pertemuan yang minggu lalu sudah kita bahas dalil menunjukkan itu dari firman Allah. Di antaranya firman Allah mengatakan yahlifuna billahi ma qadu wa laqad qadu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Yahlifuna billah, bersumpah mereka billahi dengan nama Allah, ma qalu, akan apa yang mereka ucapkan. Terhadap apa yang mereka ucapkan, mereka bersumpah dengan nama Allah. Wa laqad qalu, dan padahal sungguh mereka telah berkata-kata apa? Kalimatal kufr, berkata-kata kalimat kufur, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah kafir setelah mereka Islam. Jadi ada kufur yang disebut dengan kufur qauli, kufur yang disebabkan dengan ucapan. Orang misalkan mencaci maki solat dengan mengatakan, misalkan nauzubillah, dia mengatakan solat tidak ada gunanya, nauzubillah. Atau umpama ada orang berkata, semenjak saya solat saya tidak mendapatkan kebaikan apapun, nauzubillah. Dicontohkan itu oleh para ulama, salah satu bentuk kufur qauli. Umpama orang berkata, ma asabtu khairan munzu shallaitu, aku tidak mendapati akan kebaikan sedikit pun semenjak saya solat. Dulu belum solat atau enggak pernah solat, rezeki saya lancar, luas, berlimpah. Begitu saya rajin solat, rajin ke masjid, rezeki saya jadi seret. Ini solat kagak ada gunanya, nauzubillah. Orang berkata begitu dihukumi kafir. Itu namanya kufur apa? Kufur qauli. Telah keluar dia dari Islam dengan sebab perkataannya tersebut, walaupun dia tidak berniat keluar dari Islam. Nah, ini yang dimaksud dari perkataan para ulama kita, man kafara bil lisan wa qalbuhu mutmainnun bil iman fahuwa kafirun 'indallah wa laysa bimumin. Fahuwa kafirun 'indallahi wa laysa bimumin. Hakikatnya ini orang kafir, bukan orang muslim.